Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pembelajaran hari ini adalah tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Ya, sebenarnya ini sudah diajarkan di kelas 4. Kalian sudah diajarkan untuk merubah bentuk pecahan. Oke, Bu Nabila akan kilas sedikit untuk merubah bentuk pecahan. Yang pertama ada yang namanya pecahan biasa. Kalau pecahan biasa dia bentuknya adalah A per B, ya, dimana A adalah pembilang, oke, B adalah penyebut. Oke, contohnya adalah 2/4. Kalau pecahan biasa, si pembilang tidak boleh lebih besar daripada penyebut. Ya, syarat pecahan biasa adalah atas tidak boleh lebih besar dari bawah. Sedangkan kalau pecahan campuran bentuknya adalah 5/1/2. Oke, 5-nya adalah bilangan bulat. Ini adalah bilangan bulat. Yang ini sama pembilang, oke, pembilang, yang ini penyebut. Oke, yang ketiga ada yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang memiliki tanda koma, misalkan 0,25, terus 12,124, ya. Jadi di belakang koma tidak lagi ada penyebutan puluhan, satuan, dan ribuan atau ratusan. Atau 0,003. Ini adalah desimal. Sedangkan persen, kita tahu persen itu adalah per 100, dilambangkan dengan seperti ini. Berarti bisa 5/100 atau dibuat 5% dengan lambang, ya, ini persen. Nah, bagaimana cara merubahnya? Cara merubah yang baik adalah apabila pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa, syaratnya adalah atas lebih besar daripada penyebut. Oke, misalkan Bu Nabila punya satu pecahan 0,4, merubah ke pecahan yang lainnya, berarti 0,4 ini desimal. Oke, desimal. Bu Nabila mau rubah ke pecahan biasa. Kalau Bu Nabila rubah ke pecahan biasa, berarti 0,4 ini kita tutup komanya. Berarti jadi angka 4. 4 per, nah, berapa di belakang koma ternyata satu angka, oh berarti per 100. Ya. Bisa nggak 0,4 dirubah ke pecahan campuran? Nah, tadi syaratnya pecahan campuran adalah atasnya harus lebih besar dari bawah. Ternyata atasnya tidak lebih besar dari bawah, maka ini tidak bisa dirubah ke pecahan campuran. Dan bisakah dirubah ke desimal? Bisa, karena bentuk awalnya adalah desimal, berarti sudah tidak perlu kita rubah lagi. Atau yang belum adalah persen. Bisa nggak kita rubah ke persen? Oke. Kalau persen ini paling gampang adalah kita rubahnya dari bentuk pecahan biasanya. Ternyata pecahan biasanya adalah 4/10. Nah, 4/10. Nah, untuk persen dan desimal kita punya tabel. Bu Nabila sudah buatkan tabel. Kalian bisa capture ini. Ini adalah perkalian yang ketika dikalikan dua bilangan hasilnya adalah bilangan tersebut. 1 kali 10, 10, 2 kali 5, 10. 1 kali 10, 100, 1 kali 100, 100, 2 kali 50, 100, 4 kali 25, dan seterusnya. Begitupun yang 10. Ya, tabel ini digunakan untuk penggunaan desimal dan persen. Oke, karena ini kita mau rubah ke persen, ternyata dia ada 10. Lihat di tabel 100. 10 temennya siapa? Oh, temennya 10. Maka kita kalikan bawahnya 10, atasnya 10. Jadi kalau perkaliannya nggak boleh berbeda. 4 kali 10 adalah 40 per 100 atau 40%. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, misalkan Bu Nabila pertama punya pecahan biasanya adalah 5/2. Oke, Bu Nabila punya 5/2. Ini pecahan biasa. Sekarang mau dirubah ke pecahan campuran.
Oke, berarti pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran ataupun pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa, pembilangnya itu di bawahnya harus sama. Karena ini 2, maka kita cari di sini 2. Dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 5. Ternyata 2 kali 2 adalah 4. Oh, berarti yang diambil adalah 2, 4. Sekarang 4 ditambah berapa? Yang hasilnya adalah 5. Nah, berarti ditambah 1. Berarti di sini 1. Oh, berarti pecahan biasanya adalah 2, 1/2. Oke, ke sini ditambah. Ya. Sekarang pecahan desimal. Pecahan desimalnya. Berapakah pecahan desimalnya? Kita ambil dari pecahan biasanya saja. 5/2. Sekarang lihat, 2 itu ada di tabel mana? Kolom berapa? 10, 100, atau 1000? Bu, 2 itu ada 3-3-nya. Kita ambil yang paling kecil. Oh, berarti 10. Temannya adalah 5. Berarti ini kita kali 5. 5 kali 5 adalah 25/10. Oh, ternyata 10. Berarti di belakang koma harus ada satu angka. Berarti ini kita coret, komanya maju. Oh, jadi 2,5 pecahan desimalnya. Sekarang persen. Nah, berapakah persennya? Persennya berarti per 100. Tadi kita ambil aja pecahan biasanya 5/2. Nah, 2 itu di tabel 100 temannya siapa? 50. Berarti ini kita kali 50. Berarti jadinya 250/100 atau 250%. Ya. Oke, sekarang kalau dia bentuknya pecahan campuran 1/4 misal pecahan campurannya. Sekarang Bu Nabila tanya, berapakah pecahan biasanya? Nah, tadi pecahan biasa dan pecahan campuran penyebutnya sama, 4. Tadi ke sini dikali, ke atas ditambah. Berarti 4 kali 6 24 tambah 1 25. Gampang kan? Oke, sekarang berapakah desimalnya? Nah, desimal atau pecahan desimal. Pecahan desimalnya berapa? Berarti kita lihat 4. 4 itu ada di 10, 100, atau 1000. Ternyata 4 itu hanya ada di 100 dan 1000. Berarti kita ambil yang kecil adalah 100. Temannya adalah 25. Berarti ini 25/4 kita kali 25. 25 kali 25 adalah berapa? Coba berapa hitung? Berapa? 625/100. Oh, ternyata per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. 1 pindah 2. Oh, adanya di sini berarti 6,25. Nah, berapa persennya? Nah, ternyata persennya sudah diketahui. Tadi dia per 100, berarti 600. Kita bisa langsung tulis 625%. Ya, itu untuk desimal, persen, dan pecahan biasa. Oke, terus contoh dari persen. Oke, persen. Misalkan Bu Nabila punya persentasenya 15%. Oke, berarti pecahan biasanya adalah 15/100. Bu, ini bisa diperkecil? Boleh, bagi 5 Bu, jadi 3/20 pecahan biasanya. Berapa pecahan desimalnya? Nah, pecahan desimalnya tuh gampang. Kan tadi 15 udah per 100 kan? Berarti coret Bu, nggak ada angkanya Bu di depan 1, berarti 0,15. Terus berapa pecahan campurannya? Bisa tidak 15/10 dibuat pecahan campuran? Tidak bisa, karena atasnya lebih kecil. Oke, mudah bukan? Ya, kalau gitu tugasnya adalah kalian bisa kerjakan nanti ya. Nomor 1 itu poin A dan D. Nomor 2 poin C dan E. Nomor 3
poin D dan F. Nomor 4 poin D dan E. Nomor 5 poin C dan E. Oke, jadi 5 soal dulu ya di halaman 49. Yang tidak punya buku bisa di screenshot ini soalnya ya, halaman 49. Oke, tadi tugasnya nomor 1 A dan D, nomor 2 C dan E, nomor 3 D dan F, 4 D dan E, 5 C dan E. Oke, selamat mengerjakan. Bu Nabila akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.